يرجون تجارة لن تبور. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini melanjutkan fikih ibadah kita terakhir yang membatalkan wudu ya, pembatal-pembatal wudu. Ada satu yang menjadi perhatian para ulama, yaitu mana yang lainnya ini, Mas? Pas habis, yaitu terkait memandikan jenazah. Ya, jadi mamanya kita memandikan jenazah, apakah setelah itu kita batal wudunya atau tidak? Maka ini yaitu memandikan mayit. Kalau bahasa Arabnya kan mayit, kalau bahasa kita halusnya jenazah. Memandikan mayit ini berbeda para ulama. Ada yang menyebutkan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Tetapi setelah memandikan mayat berwudu atau mandi, maka ini lebih baik. Ini pendapat fatwanya ulama kontemporer, di antaranya itu Syekh bin Baz. Ya. Jadi nggak batal wudunya kalau habis mandikan mayit, karena rata-rata memandikan mayit itu pakai apa itu, Mas? Sarung tangan. Ya, artinya ketika menyentuh aurat si mayit dalam kondisi ada hail. Kemarin kan yang membatalkan wudhu kalau nggak ada alas. Biasanya lumrahnya orang memandikan jenazah, baik secara umum ataupun di rumah sakit, itu memakai sarung tangan. Karena memakai sarung tangan berarti nyentuh auratnya kan ada penghalangnya, maka ini tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau mau berwudhu lagi atau bahkan mandi lebih baik. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah. Adapun sebagian lain tetap membatalkan. Kenapa? Karena biasanya orang kalau memandikan mayit kan istilahnya ngeresiki perutnya itu kan, ya, biasanya kan sampai terkena kotoran juga, terkadang. Ya, sehingga untuk kehati-hatian terkena najis, maka memandikan mayat bisa membatalkan wudu. Tetapi yang lebih kuat yaitu pendapat yang pertama, ya, tidak membatalkan wudu, tapi kalau mau wudu ya lebih baik. Kemudian perkara yang kedua yaitu masalah tato. Ya. Tato membatalkan wudu apa enggak? Kan ada orang, wah, aku mau sholat lah, atau tatonan diterima sholatnya. Kan ada yang berkeyakinan demikian. Ya, padahal antara tato sama sholat ini sesuatu hal yang berbeda. Tato memang dilarang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallah al-wasilah, ya, al-wasilata wal mustausilah, dan kemudian la'anallah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam al-mustausiyah, ya, al-mustausiyah. Jadi Allah melaknat orang yang wasilah, itu orang yang nyambung rambut, ya, yang nyambung rambut. Jadi nyambung rambut itu sudah tren zaman jahiliyah, ya. Dan orang yang minta disambungkan rambutnya. Wal mustausiyah, yaitu orang yang nato atau yang minta ditato. Definisi mustausiyah itu kalau dalam fikihnya yaitu memasukkan jarum ke bawah kulit,
kemudian mewarnakan atau pakainya pacar kalau dulu, ya, memasukkan pacar ke situ. Apa jenenge? Ya tato kan. Sama kan? Memasukkan jarum ke bawah kulit dan mewarnai. Maka model tato yang ini yang permanen, ya, berarti kan di bawah kulit. Maka masuk ke dalam keharamannya iya. Tapi tidak mempengaruhi wudhu. Karena wudhu itu airnya cuma di kulit, nggak sampai ke bawah kulit. Paham nggak ini? Ya, jadi kalau air wudhu kan cuma di kulit sama atasnya saja, nggak sampai ke bawah kulit. Adapun tato kan di bawah kulit. Ya, itu yang masuk hukum larangannya, tapi tidak pengaruh wudhunya. Wudhunya sah, sholatnya tetap sah. Ya, sholat tetap sah kalau sesuai gerakannya secara fikihnya sah-sah saja. Ya, jadi contohnya gini, kalau dulu perempuan-perempuan dulu kan belum ada pembalut, Mas. Ya, jadi perempuan muslimat mukminat ketika selepas haid itu kan mereka mencuci pakaiannya. Tetapi kan soklin belum ada. Ya, apalagi yang lebih keren daripada itu, ya, belum ada. Sehingga mereka datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta pendapat, ya Rasulullah, kami ini bersih dari haid dan kami mencuci pakaian kami, tapi masih ada bekasnya. Kan nggak ada sabun dulu, ya, nggak seperti sabun zaman sekarang. Maka Rasulullah menjawab, la yadhurruki atharuhu, tidak apa istilahnya, bekasnya itu tidak mempengaruhi kalian. Yang penting sudah dicuci. Lek enek tipe atau bekasnya nggak masalah. Ya, tetap kalian pakai untuk sholat nggak masalah. Ini darah sama dengan tato juga demikian. Ya, kalau orang sekarang sudah taubat, artinya sudahlah, zaman dulu biarlah lah. Ya, sebagai kenangan sekarang pengen kembali kepada Allah, silahkan. Kalau masih ada tatonya, ya kalau ketemu orang punya duit per senti berapa lasernya itu? Per senti kan hitungnya. Itu pun belum ada jaminan hilang 100% kan? Tetap bekas, paling pudar saja. Nah, kalau seperti itu, kalau punya duit ya nggak apa-apa coba-coba laser. Tapi kalau nggak punya, gimana lagi? Jangan disetrika, Mas. Ya, kalau nggak itu malah betadin, mbak setrika. Itulah menyiksa diri. Sudah nggak apa-apa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan bahwa ya sudah, yang dulu sudahlah, kita bertobat daripada itu, kemudian sekarang kita kembali kepada Allah, ya, mau sholat, mau apapun itu bebas tatonya, ya, tidak perlu disetrika ataupun diberikan sesuatu yang menyakitkan. Ya, jadi itu terkait dengan pembatal wudhu. Ada pertanyaan sebelum pindah? Itu, Pak. Iya. Mengenai tato, Pak. Iya, tato. Oh ya, kalau tato yang semi permanen itu yang membatalkan ya, maksudnya wudhu nggak masuk itu. Ya. Karena itu kan kayak dolanan anak-anak. yang nggak tempelan itu kan nggak permanen itu. Itu kan di kulit. Malah nggak masuk. Iya, karena kalau kita wudhu kan itu menutupi pori-pori kita. Itu malah nggak. Kalau yang permanen kan tadi jarum masuk kan, ditusuk kan, itu nggak apa-apa. Enggak. Ini meneruskan dari teman. Iya. Dia kan pernah muntah. Oh ya. Selama muntah itu kan ada tato di punggung. Ya. Itu kan salib. Ya. Nah, dia sekarang udah kembali lagi. Murtad lagi? Enggak. Oh, masuk Islam lagi. Iya. Udah mau sholat. Iya. Tapi dia bingung ini mau bilangin itu kan. Iya. Sulit. Iya. Sulit itu karena nggak punya duit. Dia udah cari. Mau di laser itu katanya kalau sekarang kan udah jarang banget. Dan ada mungkin kemarin udah tanya-tanya tapi Iya. belum nemu. Gitu. Ya, berarti kan sudah ada usaha. Kalau sudah ada usaha, dia intinya gini, kalau dia punya duit, setidaknya menghilangkan piye caranya itu nggak jadi salib. Sampamanya kan paling ya umpamanya gini, ya kan?
Ini di laser namanya kan. Nah, ini kan bukan salib lagi. Ya. Hah? Atau ditambahi berarti. Jangan ditambahi. Ya, ini dihapus atau dihapus gini. Oh, malah jadi letter L, ya kan? Kalau ada usaha semacam ini bagus. Tapi kalau udah cari nggak menemukan, maka fattakullah mastata'tum. Jadi kita udah usaha belum menemukan, ya insya Allah nanti tetap ada jalan. Biasanya ada komunitas-komunitas kayak di Jogja, di Solo dulu ada rasanya. Tapi event Pak gitu. Event ya? Berapa bulan? Setahun mungkin 2 kali atau 3 kali gitu. Iya. Atau mungkin yang punya skill, yang sekarang masih pinter menghapus jejak digital, ganti menghapus jejak tato. Jadi, oke, tadi tambahannya yang ketiga berarti yang membatalkan wudhu, yang ketiga adalah murtad. Jadi orang pamanya sekarang muslim punya wudhu, kemudian murtad. Ya namanya ulama ini udah memikirnya sejauh itu. Jadi kalau orang muslim kemudian murtad dalam kondisi punya wudhu, maka saat itu wudhunya batal. Ya berarti sudah, ya karena jadi non muslim kan. Baik, kita masuk sekarang ke masalah mandi. Mandi di sini maksudnya mandi besar. Ya. Sebelumnya, kenapa harus mandi? Kira-kira apa saja? Nah, dia lanjutannya wudhu nih. Ya. Ini sebelumnya, mohon maaf nanti agak-agak vulgar ya, karena ini ilmu juga. Rasulullah juga memuji orang-orang muslimat Ansor. Mereka tidak malu dalam tanda kutip ya, tidak malu yang positif ketika mencari sebuah ilmu dalam syariat ini. Ya, jadi mandi besar itu ada alasannya kenapa harus mandi. Ya, pertama jelas karena adanya janabat. Ya. Karena dalam kondisi janabah atau bahasa yang lainnya junub. Junub itu kenapa? Ada 2 hal. Kira-kira kenapa junub? Yang pertama, keluarnya air mani, ya, disebabkan disebabkan 3. Beranak ya. Waalaikumsalam. Monggo Riki. Jadi alasan pertama kita wajib mandi itu kalau dalam kondisi kita janabah, junub. Ya. Apa itu junub? Keluarnya mani disebabkan 3 hal. Ya, disebabkan 3 hal. Yang pertama halal. Ya. Yang halal yaitu pasutri, pasangan suami istri jima. Jima itu berarti berkumpul, bersetubuh. Ya. Keluar air mani, maka itu namanya junub. Ya. Itu yang pertama, halal, namanya juga pasutri. Yang kedua, ini yang di luar apa istilahnya? Di luar halal bukan? Di luar otak kita. Jadi mimpi basah. Ya. Mimpi basah bisa keluar mani.
Yang ketiga, haram. Ya, itu ada dua lagi beranak. Pokoknya beranak pinak ini ceritanya. Ya. Apa kira-kira dua ini? Yang kedua, yang pertama adalah zina, jelas. Ya, berarti kan non halal. Tapi melakukan mau nggak mau, dia harus wajib mandi. Bukan kemudian ngekon zina, enggak lah. Zina tetap haram. Ya, tetapi kalaupun dilakukan, dia tetap berkewajiban untuk mandi. Yang kedua, yang berikutnya apa kira-kira? Yang berikutnya adalah istimna. Apa itu istimna? Gesek-gesek ndeledek. Mandiri. Ya. Apalagi? Istilahnya apalagi? Olahraga jari. Apalagi macam-macam. Ya, atau bahasa ilmiahnya onani atau masturbasi. Ini perlakuannya haram, tapi kalau sudah keluar wajib mandi. Ya, bukan kemudian nggak wajib mandi, tetap wajib mandi. Ya. Jadi pertama itu janabah atau junub. Ya. Junub keluarnya mani disebabkan yang halal, yaitu hubungan suami istri. Yang nggak bisa kita rencanakan, kan nggak bisa rencanakan mimpi basah itu. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, dari yang haram, yaitu perzinahan ataupun istimna, ya, mengeluarkan dengan sengaja. Istilah syariatnya itu istimna. Sekarang yang kedua. Nah, ini agak vulgar, kami mohon maaf. Iya. Yang kedua, ini tak kasih bahasa syariatnya aja. Idzal taqa hitanu al-khitana. Sunat, pokoknya khitan sunat, ya kan? Pokoknya khitan mesti sunat. Yang kedua adalah junub itu disebabkan idza taqal khitanu al khitana. Jika dua kemaluan bertemu. Ya, kalau laki-laki biasa dalam syariat disebut dzakar, kalau perempuan dikenal dengan farj. Ya, jadi kalau miliknya laki-laki dengan perempuan bertemu, maka itu mewajibkan mandi. Ini beranak lagi. Ya. Apakah yang dimaksud dengan bertemu? Nah, di situ masalahnya. Sing dimaksud bertemu, wah ini sepaneng banget. Iya, sepaneng banget. Khawatir kemana-mana. Biasanya ngantuk ya Pak. Saya barakallah. Yang maksudnya bertemu adalah macam-macam ya. Ini sumbernya yaitu hadis Imam Muslim sama Imam Ahmad. Ya, ini hadis Imam Muslim, Imam Ahmad, Aisyah dan hadis Maimunah radhiyallahu anhuma. Jadi yang dimaksud bertemu itu apa? Sebagian ulama yang pertama, ya bertemu secara logika, maksudnya apa ya? Secara apa ya? Ya pemahaman kita bertemu. Ya. Jadi kur kedemek tok, ya ini kalau bahasa halusnya kedemek tok, yang penting bertemu. Ya, antara dzakar sama farj itu sudah wajib mandi. Ya, mlebu urung apa meneh metu. Ya, hanya bertemu tok. Itu sudah wajib mandi. Ini kelompok yang pertama. Ya, kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang kedua ini adalah mayoritas ulama.
ketika ini kuncinya di sini. Hasyafah. Ya. Ya, hasafah. Hasafah itu, makanya kan saya udah minta maaf dari awal kalau agak vulgar. Jadi kalau zakar itu yang di khitan atau bahasa cowoknya helmnya, kalau itu sudah masuk, ya, ini kan belum masuk utuhnya, hanya kepalanya saja, itu yang dimaksud dengan hadis ini. Ya. Paham ya? Jadi kalau baru hanya hasafah, istilahnya hasafah itu yang kalau kita di khitan itu yang diambil kulit hasafah. Ya, kulit hasafah itu yang dibersihkan. Ketika hasafah ini masuk ke dalam farj, ya, masuk belum keluar, hanya masuk ngindek tok iki ceritanya, ya, miskol, ini sudah wajib mandi. Ya, udah wajib mandi dan ini mayoritas ulama. Ya, jadi kalau hanya bersentuhan tok itu belum mewajibkan mandi, meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Jadi yang di dalam hadis idza iltaqa khitanul khitana faqad wajabal ghuslu, ya. Jadi kalau bertemu antara dua khitan, dua kemaluan, yang dimaksud bertemu yaitu ketika hasafah sudah masuk. Ini pula nanti hukum diantaranya untuk hadduz zina. Ya, persaksian perzinahan itu kalau cuma wah aku mau ndeleng kae lebu hotel, ya kan? Nah, terus berarti dia telah berzina, nggak bisa. Itu persaksiannya belum diterima. Wah aku nonton ngindek, ya, lepas baju semuanya. Itu belum diterima. Kapan diterima? Ketika hasafah masuk ke dalam farj. Lah wangel itu namanya. Itulah dijaganya kehormatan kaum muslimin wal muslimat. Detail sekali. Ya. Gimana coba itu? Persaksiannya seperti itu. Kalau belum hasafah belum masuk, belum diterima kesaksian. Paham ya? Jadi ini poin. Poin yang pertama, janabah junub dengan anak pinaknya. Yang kedua, kapan mewajibkan mandi, ya, mandi besar, yaitu ketika orang itu lepas dari haid ataupun nifas. Ya, haid atau nifas. Ini masalahnya yang menjadi catatan khususnya bagi muslimat, itu jangan dihitung hari. Jangan dihitung hari, meskipun hari bisa jadi panduan, tapi jangan dihitung hari. Yang dihitung apa? Berhentinya darah. Itu dalam fikihnya. Jadi kan gini, ada orang nifas, yang penting 40 dino, Mas. Bisa jadi 2 pekan dia sudah selesai. Darahnya nggak keluar. Kan ada orang kan beda-beda. Umumnya kan segini. Ya, tapi kan ada yang keluar dari keumuman, mungkin cuma sepekan, nifasnya cuma sepekan kayak haid. Ya, atau mungkin lebih dari 40 hari, bisa sampai 3 bulan. Ya, maka jangan dihitung harinya. Hari itu bisa buat panduan, tapi aslinya pakemnya itu adalah berhentinya darah. Berhentinya darah. Kalau umpamanya kebiasaannya, oh haid saya 7 hari, haid saya 8 hari, itu kebiasaan. Tapi ternyata mungkin terkadang bisa kurang daripada itu, atau lebih lama daripada itu, maka hitungannya darahnya. Ya. Seperti hanya sekarang gini, arah sholat kita kemana, Mas? Ya kan, ke barat, ya kan? Barat apa kiblat sekarang? Kiblat, cuma ngepasi kita ini di timur, jadi kudu ke barat, ya nggak salah kalau ngomong barat. Tapi kan aslinya pakemnya kiblat. Barat ini acuan karena ngepasi kita yang tinggal di Indonesia. Ya seperti hanya haid dan nifas, pakemnya aslinya berhentinya darah, tapi kalau acuannya kebiasaannya hari, ya itu cukup
membantu. Yang ketiga sekarang, yaitu kematian yang berikutnya adalah syarat kenapa wajib mandi besar adalah kematian selain syahid perang. Ya, jadi siapa saja yang mati, ya, mau mati dalam kondisi apapun selagi bisa dimandikan, maka wajib untuk dimandikan. Ya, yang penting dia muslim syahadat. Oh, sholatnya arang kading, terjemahan tok. Meskipun demikian selagi KTP-nya Islam, ya, diketahui dia punya syahadat, wajib untuk dimandikan. Yang tidak dimandikan hanya satu, yaitu syahid dalam perang. Ya, kalau syahid selain perang, dilihat kondisinya. Ya, kalau kondisinya sudah tidak mungkin untuk dimandikan, contohnya kelelep, ya kan? Kelelep, ya. Di antara mendapatkan pahalanya pahala kesyahidan. Tapi kan nggak mungkin dimandikan. Kelelep 3 dino, 5 dino, diangkat aja bisa poel itu organnya kan. Maka nggak mungkin bisa dimandikan. Ya, atau seperti hanya pandemi sekarang ini, ya, kalau memang nggak bisa dimandikan, malah bisa menulari orang yang memandikan, maka ya ini beberapa udurnya. Tapi kalau normalnya wajib untuk dimandikan, kecuali satu, orang yang meninggal di kancah pertempuran muslim melawan orang kafir. Dah itu tok. Kenapa? Karena darahnya nanti akan menjadi saksi, makanya nggak usah dibersihkan darahnya. Ya, tapi kalau orang kok matinya bunuh diri, bom bunuh diri, nggak masuk ini. Ya, nggak masuk ini. Apalagi memang sengaja nantangi TNI sama Brimob. Ya, memang sengaja biar ketembak, mati. Nanti anggotanya nggak boleh mandiin karena dia syahid katanya. Ya. Ini jauh dari tema ini. Tetap wajib dimandikan. Ya, calon pengantin. Ya, itu. Itu kan banyak yang terjadi. Pokoknya kalau ketembak peluru densus nggak usah dimandikan karena dia syahid. Nah, ini kesalahan. Itu nomor 3, jadi wajib untuk dimandikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini yang ulama berbeda pendapat, yaitu ketika masuk Islam. Ya. Sebagian ulama memasukkan ke wajib mandi, sebagian lagi memasukkan sunnah saja. Dan kita condong kepada pendapat ulama yang hanya sunnah. Ya. Itu jangan langsung kumpul atau jangan langsung nomor pertama itu, ya, jima. Tetapi hatta yathurna. Tunggu sampai bersih, ya. Ketika sudah yatatoharna, ya ini garis bawahnya, ketika sudah bersuci, baru datangilah sesuka kalian. Ya, artinya, contohnya ini kadang sudah bersih, haidnya sudah selesai, tapi belum mandi besar, jangan dikumpuli dulu. Ya, karena itu belum halal, masih kotor secara belum punya toharoh, artinya belum punya bersuci, maka tunggu dulu sampai mandi besar baru didatangi atau dikumpuli boleh. Ya, mungkin yang laki-laki nggak masalah, kadang memang dari perempuan yang susah, wah, mau bar keramas malah keramas, nah, ini kan, ya itu ya resiko, ya resiko. Ya. Intinya harus bersih dulu, mandi dulu, baru nanti berkumpul dengan suami. Itu yang nomor 2. Kalau mandi
Hari raya sama Jumat berarti hukumnya cuma sunat. Mayoritas seperti itu, ya. Meskipun untuk Id ada yang lebih menguatkan wajib. Tapi kalau Jumat itu lebih banyak yang menyunahkan. Sekarang kita masuk ke terakhir, yaitu cara mandinya, ya, atau kaifiatnya. Caranya. Satu, jangan sampai lupa, Mas. Ini intinya. Ini yang bedakan. Ya, ini yang bedakan. Sama-sama keramas, sama-sama keblok kabeh. Tapi yang satunya niat mandi besar, satunya hanya sebatas untuk seger-seger awak, maka yang berpahala yang punya niat mandi besar. Ya, sama-sama basah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi yang mendapatkan pahala yang punya niat. Dan niat itu nggak mesti harus diucapkan. Nawaitu ghuslal akbar, nggak perlu seperti itu. Yang penting niat kan untuk mandi besar. Contohnya ketika mau Jumatan, hari raya itu dapat pahala. Atau mungkin setiap hari mau mandi besar silahkan. Niatnya loh ya, niatnya. Kan ada orang yang lek ora kebleh rambutnya urung adus. Kan ada seperti itu. Ada juga orang yang sudah sulup tapi rambutnya kayak rateles. Kan ada macam-macam. Maka dikembalikan ke niatnya. Ya. Habis itu, yang kedua adalah mencuci tangan. Makanya mencuci telapak tangan. Diikuti kemudian mencuci kemaluan. Ya. Sudah mencuci tangan, kemudian memakai tangan sebelah kiri mencuci kemaluan. Bersih belum, Mas? Kemaluannya berarti? Sudah bersih belum? Kan sudah dicuci, sudah bersih belum? Sudah kan? Berarti kemudian ini, model semacam ini, penggabungan hadis antara Aisyah dengan Maimunah. Ya. Kemudian masuk yang ketiga, wudhu. Seperti wudhu yang sudah kita praktekkan. Ya. Yes. Rasa nyekel manuk lagi, wis wudhu loh. Ya kan? Kan sudah bersih. Ya kan? Sudah nggak usah disentuh lagi. Kan sudah wudhu. Berarti sudah dalam kondisi bersih. Wudhu. Artinya sudah wudhu dia. Niatkan. Lah ini belum. Kan ini wudhu deh. Sementing wudhu. Nah. Ya tadi pas bersihkan pakai sabun apa enggak? Nah ya sudah. Berarti kan wis bersih. Ya. Kalau pakai sabun di situ enggak apa-apa ya? Yang mana? Ya di kemaluan. Enggak apa. Ya kan masih mencuci kemaluan aja. Kemaluan Pak, Mas. Belum, rambutnya belum ini. Ya. Habis itu wudhu biasa. Kemudian baru yang keempat, ngebyur apa bahasa Indonesia ya, Mbak? Menyiram. Mengguyur atau menyiram kepala. Ya, kepala di sini include rambut 3 kali. Enggak, wajah enggak. Jadi cuma guyur gini aja. Kalau wajahnya keterocoan enggak masalah. Ya, anggap mau pakai shower dari belakang juga wajah kan enggak mungkin kena, itu juga nggak apa-apa. Intinya rambut itu harus kena semuanya. Maka kenapa 3 kali? Ben sampai kulit yang di kepala itu kena semua ya, Mas. Ya, maka dari sini catatannya adalah bagi saudari-saudari kita yang di sini, rambut yang kepangan. Yang kan bisa jadi dikepang rambut, ya kan? Rambut kan bisa dikucir, ya kan? Nah, kalau dia yakin sekali, ya umpamanya rambutnya dikucir, dikepang jadi 2 atau 3, kemudian diguyur 3 kali, itu semua rambutnya basah, maka nggak masalah dikepang. Dalam kondisi kepangan nggak masalah. Iya, ya kalau pengen bukan ya. Pokoknya kalau dia yakin gebyur, kan gebyur bukan nyelup ya. Itu bisa basah semuanya total, maka kepang nggak perlu diurai atau diudari. Tapi kalau dia nggak yakin, maka mau nggak mau harus
diudari. Ya, harus dilepaskan sehingga terurai semua, dan itu insya Allah kalau digebyur pasti kena airnya atau basah. Ya, kalau cowok berarti cowok yang gondrong rambutnya. Kalau nggak punya rambut, apa kesusahan? Kemudian sudah selesai kan? Baru yang kelima, gebyur atau kalau bahasa kita mandi keramas. Ya. Dimulai dari sisi kanan. Atau bahasa syariatnya karena Rasul yu'jibuhu tayammun. Rasul itu paling menyukai dimulai dari kanan. Ya, dari untuk apa saja? Mulai dari tana'ulihi, pakai sendal, tarojulihi ketika nyisir, berhias, sampai tatohur, yaitu dalam bersuci. Ya, ini kalau yang 5 ini intinya sudah mandi keramas, sudah mau dikasih sampo, kemudian sabunan, ya dari sisi sebelah kanan dulu, ya depan belakang, kemudian kiri depan belakang, selesai digebyur lagi pakai air, bar. Sudah toh? Nah, ini kalau tangan Anda semuanya tidak sampai kena kemaluan, maka sudah nggak usah ngulang wudhu. Kan sudah wudhu tadi. Ya, tapi kalau nggak kebiasaan, yang penting nyabuni awak, kemudian kena meneh, adik kecil kita itu, maka mau nggak mau batal lagi. Ya kan? Batal lagi. Kan tadi udah wudhu. Dan syarat batalnya wudhu diantaranya tangan tanpa hail, tanpa penghalang menyentuh kemaluan. Tapi kalau kita sudah kalau kreatif sekali, kreatif sekali. Pengalamannya paling banyak ya. Nah, baru kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu cuci kaki. Nah. Ya. Inilah tata cara mandi. Inilah tata cara mandi jenazah. Ya sama saja. Cuma kalau jenazah ini tata cara mandi. Artinya mandi jenazah yang sama aja. Cuma bedanya yang ini jenazahnya harus dimandikan. Kalau yang mandi besar mandi sendiri. Bedanya cuma 1 atau 2 saja. Kalau jenazah dimulai dengan membersihkan tadi isi perutnya. Ya, setelah itu diapain? Diwudhoni dulu. Habis diwudhoni disiram dulu kepalanya. Kemudian dibasuh lagi dari kanan kiri. Terakhir, kalau yang hidup cuci kaki, kalau yang mati diguyur pakai air campur kapur barus atau wewangian. Itu, wes. Jadi sama aja. Kalau sing urip cuci kaki, kalau mayat kan nggak bisa cuci kaki, ya medeni malah cuci kaki kan. Makanya diguyur pakai air yang sudah dicampur dengan kapur barus atau wewangian. Ini sama aja. Ya, jadi ini juga tata cara mandi besar sama dengan mandi jenazah. Bedanya hanya dikit. Kemudian ini tutunan dengan kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Kalau wajibnya itu cuma 1 diniati mandi besar. Kemudian sama ini. Bukan 4, 5, 6 ya. 4 sama 6. Artinya kepala sama kok 4 sama 6? 4 sama 5. Sama mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini kayak saya gambarkan gini. Oh, cuci kaki itu nanti terpisah sama nomor 5 itu. Tak kira masuk jadi satu orang. Ya aslinya mau sabunan gini kan tetap sabunan toh, Mas. Tapi kemudian kalau mau ditambahin terakhir cuci kaki itu kesempurnaannya. Ya. Tapi wajibnya ini contohnya gini. Ya, umpamanya kita kenjanti bareng-bareng. Ya. Kemudian
kita niatkan mandi besar. Kemudian dari atas langsung ancang-ancang, sludum. Kira-kira basah semua enggak itu awak? Basah semua kan? Itu sudah selesai. Itu sudah mandi, selesai mandi besar. Sudah. Kalau diniatkan dengan model seperti itu selesai sudah. Cuma kesempurnaannya yang enggak dapat. Kalau menggugurkan najasahnya, ya sudah selesai. Hadasnya, menggugurkan hadasnya selesai sudah. Intinya kan keblok kabeh. Makanya kenapa cuci kaki di akhir barangkali ketika dulu kan belum ada sabun, dulu kan hanya gebyur-gebyur gini saja, sela-sela kaki ini belum kena. Ditakutkan seperti itu, maka diminta akhirnya untuk mencuci kaki. Tapi kalau orang nyelulup gitu, kemungkinan sudah insya Allah mesti basah semuanya. Ya, cuma nggak dapat sunnah mendahulukan kanan kiri kan nggak dapat. Sunnah wudhunya juga nggak dapat, macam-macamnya kurang dapat. Kecuali kalau bisa renang kanan kiri itu nggak apa-apa mas. Kanannya kanan justru, kiri, kanan kiri apa? Ya, sudah selesai. Itu tata cara mandi besar atau mandi jenazah. Kalau mandi jenazah ya intinya butuh orang lain. Ada pertanyaan? Ya. Nah, ini tadi makanya kalau di sini sudah diniatkan wudhu, ya wudhu dalam arti seperti hanya wudhu untuk sholat, sudah nggak butuh wudhu lagi. Asalkan ketika di sini tangan tidak menyentuh kemaluan, berarti tidak membatalkan wudhu. Sudah selesai. Kalau di tengah jalan habis wudhu tuh tadi. Ya habis wudhu. Ya jelas ngentut ya jelas. Batal berarti wudhu ulang. Ya sama, jangankan ngentut, bisa kencing, bisa buang air besar. Ya kan bisa semuanya. Ini kita mamanya mulai dari wudhu. Setelah wudhu sudah guyur 3 kali. Akhirnya bled BAB. Akhirnya ada tenggangnya BAB dulu. Ya wudhunya udah hilang. Nanti akhirnya wudhu lagi. Kalau sudah yakin sudah wudhu tapi pengen wudhu lagi, pengen wudhu lagi ya boleh-boleh saja, tapi jangan dibiasakan, takutnya nanti itu godaan. Ya. Biur, itu perlu wudhu lagi. Ya kalau nggak diniatkan wudhu ya tetap harus wudhu, karena dia ngaci blontok niatnya. Ya. Kalau wudhu itu kan syaratnya salah satunya adalah tartib. Tartib kan kemarin, jadi mulai dari wajah nyemplung itu ya tartibnya, kan nggak dapat. Ya kan, nyemplung nggak dapat. Makanya kalau model ciblon itu hanya menggugurkan mandi besarnya, tapi tidak bisa menggantikan wudhu. Ya beda kalau monggo. Salah satu yang membatalkan itu kan Ya. menyentuh bagian kebul ataupun dubur Tanpa hail, tanpa penghalang. dan hanya pakai yang telapak saja. Sebagian para ulama, iya betul. Terus yang saya pertanyakan, Ya. itu kemaluan itu bukan kemaluan manusia. Masya Allah, Masya Allah. Ya, oke. Bagus. Ya. 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 Adalah kepegang sama Ya. kemaluannya si kambing. Karena itu Kambing kemana kambing? Berarti sekarang diuji coba dulu ya masnya nih. Kalau umpama habis mandi saya gatel garuk-garuk gini, batal wudhunya nggak mas? Ya enggak, kan ada sarung. pakai pakaian. Oh bagus. Masya Allah. Jadi pertama yang disebut dengan zakar sama faraj itu untuk manusia. Ya, itu untuk manusia, bukan untuk hewan. Ya, jadi kalau meskipun tetap ada yang membatalkannya ya Mas, tapi sebagian besar ulama tidak. Kenapa? Karena itu tidak masuk ke dalam logika hukum kalau bahasa kitanya. Ya, keluar dari logika hukum. Ya, sebagaimana
Allah jadikan manusia jadikan khalifatullah fil ard, di muka bumi. Sekarang kalau ada orang membuang-buang duit, ya bukan untuk ilmiah tok loh ya, tetapi berusaha hidup di Mars, ya hidup di planet lain, itu namanya sudah nggak masuk logika hukum dalam syariat. Karena manusia itu Allah turunkan hidupnya di mana? Di bumi. Jadi rasa kakean pola arep urip neng liyane. Kecuali ya ini udah keluar logika hukum ya. Kecuali kalau pengen tahu, oh di sana ada oksigen, di sana ada itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah niat pengen pindah ke planet lain, itu udah keluar dari logika hukum. Sama kayak tadi pertanyaan, bagus pertanyaannya. Jadi yang masuk logika hukum adalah antara manusia. Kenapa? Karena manusia punya akal, adapun hewan tidak punya akal. Mandi. Ya mandi. Ya. Kalau mandi itu kan biasanya itu kan bahasa semua Pak. Nah, Ya. Itu kan kalau kita biasanya ada kosoan. Nah, Oh, seperti luluran. Ya. kita Ya. nggak mungkin lepas dari itu. Ya. Apalagi kan habis olahraga, Ya. siram air diginikan aja katut. Ya. Ya. Hah? Iya. Gitu. Terus maksudnya gimana, Mas? Gini. Apakah harus bersih dari semua bolonggot? Enggak seperti itu. Yang penting wajarnya kita mandi. Ya. Ya. Jadi kalau harus bolonggotnya harus hilang semua ya kasihan orang-orang yang. Berarti kalau pakai sabun berarti habis tartibnya ini ya? Ya, ada yang gini. Kalau dari hadis Maimunah, ketika Rasul mencuci tangan, itu beliau dulu kan toiletnya nggak ada yang kayak gini, Mas. Semua kan pakai tanah. Jadi ketika habis mencuci tangan, ya sebelum membasuh kemaluan, itu Rasul ambil dulu pasir, tepuk-tepukkan, kemudian cuci lagi. Ya, kenapa? Karena tanah termasuk mensucikan. Lah dari ini sebagian ulama mengkiaskan saiki aja nganggo lemah. Lemah ketelaan kabeh lho, pakai sabun. Jadi ketika mencuci tangan itu boleh sudah memakai sabun. Ya, sehingga nanti ketika mencuci kemaluan juga pakai sabun, baru kemudian berwudu dan seterusnya tadi. Untuk badannya, yang badan berarti habis tartibnya ini kan? Iya, habis menyiram kepala ini langsung mandi keramas itu kan sudah boleh. Boleh, langsung boleh. Nah, yo. Dua kali. Ya kalau bulu tak semua campuran semua nggak apa-apa, Mbak. Ya kan? Kan ada. Ya kan saya beneran. Saya dulu punya guru. Saya punya guru namanya bin Abdad. Nama depannya saya sensor lah ya. Pokoknya keluarganya keluarga Abdad, keturunan Arab. Ya Ence. Itu semuanya kebu. Dan saya termasuk dulu murid yang bingung kan, marah-marah. Ada pertanyaan. Tanya, bingung nggak ada pertanyaan mau tanya apa. Maka kemudian saya tanya, ya agak pribadi Ustadz kalau mandi sabunan pas sampunan. Dan ternyata dijawab, saya lebih banyak sampunya daripada sabunnya. Kalau berbulu soalnya, berbulu, ya kan? Jadi tergantung lah, kalau memang pakainya pakai sampo silakan. Yang penting kan pembersih. Pembersih itu sekarang bisa sabun, sampo, lulur, macam-macam bebas semuanya. Nih. Ya. Dan terakhir, ini tadi yang kalau selepas ini kemudian mandi, ya khususnya bagi yang perempuan, udah selesai mandi, sangat dimungkinkan nanti sisa dari airnya suami tadi netes. Ya. Apakah itu kembali membatalkan? Enggak. Ya, enggak. Jadi santai saja. Ya, enggak masalah. Udah mandi, ternyata kemudian merembes dan itu ternyata tadi bekas suami, ya, itu enggak masalah. Tidak membatalkan mandi dan tidak membatalkan wudu. Ya. Bisa dipahami?
Jadi kan tapi melumrah. Kalau perempuan sering dulu ada pertanyaan semacam itu, ya, maka kita jawab di sini juga bahwa nggak membatalkan. Sudah, penting udah mandi, udah selesai ini semuanya. Sudah, kalau mau sholat silahkan sholat. Ya. Karena dulu, kalau mungkin sekarang bisa di apa istilahnya diatasi dengan pembalut atau apa itu istilahnya itu, liner itu saya nggak tahu apa itu, pen liner apa itu. Mungkin kalau dulu kan nggak bisa. Sehingga para sahabat tanya kepada Rasul dan Rasul menjawab, tidak memadorotkan kalian atharuhu bekasnya. La yadurruki atharuhu. Ya, tidak memadorotkan, sudah enggak masalah. Wallahu a'lam bishawab, ya, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan kalau ada apa lagi? Apa itu namanya? Kan saya pernah dengar pengajian itu ya mani maji dan itu apa bedanya? Yo, nanti itu ada lagi. Oh, iya. Nanti terkait dengan nifas, haid, kemudian kita masuk ke situ. Ya, sudah, kita tutup dulu, nanti kalau ada pertanyaan mungkin disambung ketika sudah ditutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.